Jadi tentunya itu berawal dari diri kita pribadi, Pak Nolfi. Kalau kita sudah bisa menjaga integritas, tentunya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan atau etika-etika. Saya Nolfi hadir di ruang JKN, ruang diskusi seputar JKN, ruang edukasi dan informasi tentang JKN, serta ruang berbagi cerita dan kisah inspirasi dari peserta JKN. Dan hari ini telah hadir bersama dengan kami di ruang JKN, Bapak Suparyono. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Nolfi. Iya, Bapak Suparyono ini adalah Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak Nolfi. Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di ruang JKN, dan sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut tentang topik yang sangat menarik tentu saja bagi kita semua, khususnya organisasi BPJS Kesehatan terkait integritas pegawai BPJS Kesehatan. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada semua audiens yang hadir ataupun audiens yang menyaksikan tayangan di ruang JKN di saat ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Nolfi. Halo teman-teman sekalian semuanya. Mungkin untuk perkenalan pada kesempatan saat ini, pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak Nolfi, izin. Iya Bapak, silakan Bapak. Jadi nama saya Suparyono. Mungkin teman-teman kalau dari nama mengira saya orang Jawa Pak Nolfi. Walaupun sebenarnya saya asli Sunda Pak. Asli Oh iya, Sunda. baik. Baik. Keluarga saya istri 1, anak 2. Kemudian untuk yang anak pertama sudah kuliah tingkat 2, anak yang kedua kelas 1 SMA. Jadi izin Pak Nolfi, mungkin kalau terkait dengan tempat tinggal atau alamat, saya tinggal di Bandung Pak Nolfi. Oh, Di oke, baik. Bandung, alhamdulillah saya dapat amanah untuk beralih tugas ke Kedeputian Wilayah 10 Manado. Mungkin izin Pak untuk perjalanan karir Pak Nolfi. Jadi memang untuk karir saya ini sudah termasuk yang senior Pak Nolfi. Karena saya masuk itu masih zaman askes. Oh, masih Mungkin askes Pak ya. teman-teman ada sebagian yang masuk itu yang sudah BPJS, Iya. atau ya mungkin ada sebagian juga yang masih pada zaman askes. Jadi saya masuk askes itu tahun 2001 Pak Nolfi. Oh, Tahun 2001. 2001, jadi Cukup memang lama Pak perjalanan ya. karir, betul. Perjalanan karir saya itu tahun 2021, tahun 2001 itu di kantor cabang Bandung Pak. Oh, Kantor cabang Bandung tahun 2001, kemudian tahun 2004 saya ke kantor cabang Cirebon. iya. 2 tahun Pak, sampai 2 tahun 2006. ya. Oke, iya. 2006 saya ditarik ke kantor wilayah Pak Nolfi. Waktu itu ke kantor wilayah Jawa Barat, Jawa Barat, Kedeputian iya. Wilayah 5. Kemudian dari 2007 sampai 2020 saya ditarik di kantor pusat. Jadi memang karir saya itu paling lama di kantor pusat Pak. Oh, Di pusat itu oke. saya hampir 13 tahun Pak Nolfi. Hampir 13 tahun, jadi memang di pusat itu saya ditempatkan di Kedeputian Wilayah di Kedeputian Bidang Akuntansi, sorry. Oh, akuntansi Pak ya. Betul, di Iya. akuntansi. Jadi memang selama di pusat itu mungkin saya juga sering kunjungan atau supervisi ke beberapa daerah, termasuk mungkin kita ketemu
Ingat Pak Nolfi ini waktu saya supervisi ke Kedeputian Papua Pak ya, dan Iya, wilayah 12 Papua. Jadi memang waktu namanya itu, izin Bapak namanya masih regional oh Maluku betul, Papua ya. betul waktu itu namanya Iya, masih regional Maluku Papua, Papua ya. betul. Jadi memang kalau melihat perjalanan karir dari mulai saya masuk 2001, kemudian sampai dengan 2025 ini, jadi itu Iya, memang perjalanan sangat panjang Pak panjang Nolfi. sekali. Betul. Kalau dihitung masa kerja saya itu berarti sudah 24 tahun, Pak. 24. Iya, benar, Betul, sudah benar sekali. 24 tahun Iya, semenjak Bapak. masuk. Dulu cuman ASK 2001, mungkin teman-teman masih banyak yang SMA mungkin atau baru lulus kuliah 2001 itu. Terus saya masuk di ASK itu tahun 2001, Iya, Pak. dari Jadi satu. memang itulah perjalanan karir saya selama di ASKES, kemudian lanjut ke BPJS. Jadi sangat-sangat inilah perjalanan sangat panjang dan memang butuh perjuangan juga Pak Nulfi. Jadi Iya. memang saya bisa kembali ke Bandung juga itu saya ini Pak, saya coba ke atasan waktu itu. Jadi karena saya sudah lama di pusat 13 tahun kurang lebih Pak. Oh, 13 iya. tahun di Lama juga Pak Kedeputian ya. Akuntansi, kemudian Akuntansi ya. saya mengajukan atau menyampaikan permohonan untuk pindah ke kantor cabang Bandung. Di kantor cabang Bandung dari 2020 sampai 2025 alhamdulillah itu bisa menjadi modal saya Pak Nulfi. Jadi memang itu bisa menjadi modal saya sehingga saya bisa sampai di titik ini, bisa di Kementerian Wilayah, tentunya dengan pengalaman selama di kantor cabang dengan lanjut ke Kedeputian Wilayah 10 ini, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan, bisa meningkatkan apa yang menjadi target atau capaian dari Kedeputian 10. Tentunya 10, iya. dengan dukungan dan bimbingan dari semuanya Pak Nolpi, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi di Kedeputian Wilayah 10. Itu mungkin Pak Nolpi perjalanan karir saya selama di BPJS itu dari zaman ASKES sampai saat ini 2025 memang perjalanan yang luar biasa Pak Nolpi. Banyak suka dan duka gitulah. Itu kembali ke kita bagaimana kita menjalani karir kita dengan penuh kesungguhan, konsistensi, komitmen dan tanggung jawab tentunya itu harus kita jaga Pak. Karena salah satu yang menjadi kepercayaan dari pimpinan itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua tugas dan kewajiban yang kita kerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan. Wah, luar biasa sekali ya. Makanya memang topik hari ini Bapak sangat tepatlah kami menghadirkan Bapak di ruang JKN dengan Oke. perjalanan karir Bapak yang sangat panjang dari periode Askes ya PT Askes Iya, Persero sampai bertransformasi menjadi BPJS BPJS. Kesehatan. Ya, Nah, dan topik kita pagi hari ini atau saat ini Bapak itu terkait tentang integritas seorang pegawai oke. BPJS Kesehatan. Mm-mm. Ah, nah, ini sangat menarik Bapak ya. Pasti di rentan waktu perjalanan karir Bapak sebagai seorang pegawai dari Askes dulu Pak ya, Oke, dari PT Askes Persero sampai dengan sekarang ini BPJS. eh, pegawai BPJS Kesehatan dan oleh organisasi dipercayakan sebagai asisten deputi perencanaan dan keuangan di Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan. Nah, menurut Bapak Bapak bisa bagikan apa ya eh, definisi menurut Bapak terkait integritas itu seperti apa sih sebagai seorang Bapak Suparyono baik dalam kehidupan secara pribadi maupun Bapak dalam Kerja. profesional dengan jabatan saat ini Bapak. Baik. Baik, terima kasih Pak Nolpi. Jadi memang terkait dengan integritas itu menjadi salah satu hal yang sangat penting, Pak. Iya. Karena itu menjadi citra baik dari seseorang sehingga seseorang tersebut bisa dipercaya. Jadi integritas itu tentunya terkait dengan bagaimana kita bersikap jujur, Iya. menjaga kepercayaan sesuai antara perbuatan, ucapan dan tindakan. Iya. Tuh, jadi memang kita harus menjaga kepercayaan tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, Iya. kepercayaan,
komitmen dan konsisten tentunya. Iya. Kita harus konsisten menjaga semua tindakan, perilaku atau ucapan, sehingga jangan sampai setiap ucapan tindakan itu tidak sesuai, Pak. Iya, benar Tentunya ya Bapak. yang Iya. harus dijaga ya kejujuran gitu yang pasti, Pak. Kemudian ya bagaimana kita mempertanggungjawabkan terkait dengan kejujuran dan tindakan tersebut. Iya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan orang lain gitu, Pak. Karena itu menjadi salah satu modal kita untuk dipercaya oleh orang lain, Pak Nolpi. Jadi saya rasa integritas itu menjadi salah satu prinsip yang sangat penting yang harus dijaga tentunya, Pak Nolpi. Oh, jadi memang Bapak dari kehidupan pribadi ataupun profesional, integritas itu harus tetap terjaga terus Bapak ya. Semua punya kaitan yang erat Bapak ya. Iya. Kalau dari sisi keluarga tentunya ini bagaimana kita menjaga kepercayaan istri, anak, tentunya bagaimana kita Iya. kalau di lingkungan mungkin bertetangga atau dengan di komplek misalnya, itu Iya, kita Pak. harus menjaga kepercayaan dengan tetangga di sekitar. Kalau di pekerjaan ya itu tentunya udah nggak bisa ditawar, Pak, terkait dengan integritas itu. Iya. Kan itu menjadi salah satu nilai kita, citra kita untuk menjaga reputasi perusahaan tentunya. Karena kan kalau kita bisa menjaga citra tersebut, insya Allah reputasi perusahaan atau organisasi juga bisa kita jaga nama baiknya di mata masyarakat. Jadi tentunya itu berawal dari diri kita pribadi, Pak Nolpi. Kalau kita sudah bisa menjaga integritas, tentunya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan atau etika-etika dalam berorganisasi. Ya izin Bapak, dalam rentang waktu kehidupan Bapak, Bapak sebagai seorang pribadi ataupun menjabat pada suatu jabatan, Bapak bisa ceritakan mungkin ada satu momen Bapak mengalami dilema tentang etika. Bapak bisa bagikan bagi kami di ruang JKN bagaimana kira-kira Bapak menanganinya itu, Pak? Ada mungkin ada satu situasi Bapak Dilema ya. iya, dilema tentang Dilema etika. etika itu salah satu yang sulit, Pak. Oh, Karena dia betul dia memang jawabannya bisa tidak jelas juga, Pak. ya, Jadi bagaimana kita melihat atau menyikapi dari dilema etika tersebut. Kalau terkait dengan pengalaman etika itu selama saya berkarir dari mulai Askes sampai BPJS, memang saya cenderung tidak dihadapkan dengan dilema etika yang memang benar-benar perlu penanganan khusus ya, Pak ya. Kalaupun ada itu mungkin bisa dengan pendekatan iya, atau kita mengedepankan kesetaraan dan keadilan atau kita lebih ke pendekatan persuasi, Pak Nolfi. Contoh mungkin misalnya kaitannya dengan misalnya ada rekrutmen pegawai, Pak iya, Nolfi. Rekrutmen pegawai itu kemungkinan ya kita tidak menutup mata bahwa ketika dalam masa rekrutmen tersebut mungkin ya ada saudara kah atau tetangga kah untuk menitipkan terkait dengan yang bersangkutan apakah bisa lulus atau tidak. Ya tentunya kita terkait dengan posisi tersebut karena itu terkait dengan etika bahwa memang kita harus jujur, harus adil, apakah itu bisa diakomodir atau bisa diterima sebagai pegawai misalnya. Dulu waktu saya dulu itu kasih keuangan, Pak Nolfi, iya, zaman kasih Askes. Memang ada keuangan, tetangga iya. saya yang berkunjung menitipkan anaknya, Pak Nolfi. Itu zaman Askes dulu tahun 2004, Pak. Oh, Dia sempat menitipkan anaknya untuk ikut tes ini, Pak. Dulu itu TKWT. iya, Dulu zaman PT Askes itu ada, kalau sekarang kan PATT ya. PATT benar Nah, Pak. kalau sekarang dulu itu TKWT, Pak. Jadi memang waktu itu ada
Bukan keluarga juga sih Pak, tetangga gitu Pak. Tetangga Oh, yang menitipkan anaknya agar bisa diterima di Askes zaman itu. Askes ya. Ya cuma ya saya tetap konsisten Pak Nolpi. Kami sejujurnya tidak ada kapasitas untuk mengakomodir permintaan dari tetangga saya tersebut. Cuma ya saya kasih pemahaman, kasih arahan atau gambaran bahwa memang di PT Askes Persero itu dari zaman dulu sudah menjaga prinsip-prinsip integritas Pak. Jadi saya hanya menyampaikan ya mangga silakan diikuti tes tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalaupun memang berhasil atau lulus, dan itu Iya, hasil dari yang bersangkutan bukan dari pencapaian, hasil pencapaian yang dari saya. bersangkutan Bapak ya. Betul, itu harusnya Iya, pencapaian yang bersangkutan bukan dari saya. Jadi memang saya tidak tidak menjanjikan apa-apa Pak Nulpi. Jadi saya konsisten bahwa itu kewenangan dari manajemen untuk memutuskan bahwa yang bersangkutan bisa lulus atau tidak. iya, Itu sih contoh kecil ya Pak Nulpi ya. Contoh kecil kalau dari staff, misalnya saya dulu mungkin waktu di Kasihon juga ada beberapa staff eh apa ya, staf Bandung juga kemarin ada Pak Nolpi. Jadi mungkin karena dia sudah lama di stafnya itu dia pengen pindah Pak Nolpi. Pengen pindah. Jadi memang dia mengajukan APS, APS segala macam ya. Saya mungkin sama sih, posisi saya tidak bisa memutuskan. Mungkin kalau cuma mengajukan dengan persetujuan kepala cabang itu bisa sebagai kapasitas saya. Cuma kalau saya sampai memutuskan, karena kita juga kan ada Pak, ada kebutuhan Pak terkait iya, dengan pekerjaan benar yang sekali. bersangkutan. Dan memang posisi yang bersangkutan sangat krusial waktu itu di kantor cabang. Ya kami, saya pribadi untuk memutuskan bahwa bisa mengakses setidaknya tidak bisa langsung memutuskan, tentu harus konsultasi atau koordinasi dengan kepala cabang, kemudian usulan ke kantor wilayah. Itu sih Pak, memang tidak terlalu konflik benar ya. Iya, Ya benar ya. ininya konflik kepentingannya tidak terlalu ini ya. Jadi memang dilemanya tidak yang terlalu rumit gitu Pak. Iya, Masih benar ya. standar inilah, masih bisa ditangani dengan baik. Iya. Nah, Bapak, izin Bapak ini ada eh, karena berbicara soal integritas, memang itu sesuatu yang tidak bisa diukur secara kuantitas ya. Iya, Iya, karena itu benar-benar yang nantinya outputnya itu lebih kepada kualitas ya. betul. Kualitas apakah itu seseorang ataupun organisasi. Nah, mungkin Bapak bisa bagikan bagi kami di ruang JKN, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwa seorang Bapak Suparyono itu selalu bertindak dengan integritas bahkan ketika tidak ada yang mengawasi Bapak. Oke. Bertindak sesuai dengan integritas ya Pak. Bahkan ketika dalam posisi tidak ada yang Iya, mengawasi. Saya rasa untuk bertindak sesuai dengan integritas dalam posisi tidak ada yang mengawasi itu kan, itu terbangun atau tercipta dari sebenarnya yang sudah kita lakukan selama ini. iya, benar. Kalau selama ini kita meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai Iya, dengan ketentuan, dengan peraturan dan akan menciderai atau mengkhianati sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan, iya, Pak. Tentunya itu yang membuat saya bisa menjaga prinsip-prinsip integritas tersebut. Jadi memang saya berkeyakinan dengan menjaga integritas tersebut itu bisa menaikkan atau membuat citra atau nama baik kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita menjaga nama baik kita yang sudah terbangun selama ini, iya, sehingga tidak dicederai atau tidak dinodai oleh iya, hal-hal yang memang tidak tidak apa ya tidak bisa kita pertanggungjawabkan Pak. Jadi kalau kita sudah membangun atau membuat menjaga nama baik kita, iya, kalau tiba-tiba harus tercoreng oleh sesuatu yang memang tidak baik, ya itu sangat disayangkan gitu Pak. iya, benar Jadi Bapak. memang saya jangan sampai selama karir saya itu hanya karena sesuatu hal yang tidak pantas atau tidak baik itu bisa menjaga atau menjatuhkan nama baik saya sebagai pegawai BPJS Kesehatan.
Itu sih Pak, jadi memang kita harus benar-benar menjaga dan konsisten tentunya Pak. Oh, Ada iya benar komitmen dan sekali ya. konsisten menjaga integritas tersebut, menjaga kepercayaan, sehingga ketika kita ada godaan misalnya Iya, untuk melanggar sesuatu yang memang tidak sesuai, ya kita tentunya udah mempertimbangkan iya, iya. resikonya bagaimana gitu kan, itu harus dipertimbangkan baik-baik karena itu dampaknya akan kemana-mana Pak. Di samping dampak atas nama baik mungkin dampak juga terhadap karir saya Iya, gitu Pak benar Nolpi. Bapak. Itu mungkin Pak. Iya, saya tertarik Bapak yang Bapak sampaikan tadi tentang masalah konsisten Bapak ya. Iya. Nah, tapi tentu saja di perjalanan kehidupan Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga, bahkan sebagai seorang pegawai Askes dan sekarang pegawai BPJS Kesehatan, eh, adakah eh, masa-masa tertentu Bapak mengalami apa ya? eh Ya katakanlah itu sebagai suatu kesalahan, walaupun itu kecil. Kira-kira Bapak bisa bagikan kepada kami di ruang JKN bagaimana Bapak menghadapinya dan pelajaran apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari kondisi tersebut, Bapak? Kesalahan ya. Iya, Kesalahan tentunya kita sebagai manusia biasa tidak akan iya, luput dari kesalahan ya Pak Nolpi ya. Sekuat apapun kita menjaga, tentunya kesalahan itu akan pasti akan ada aja. iya, benar Ya sekali. apakah kita Ya, terpleset kah atau iya, seperti apa? Ya tentunya kita terkait dengan kemungkinan adanya kesalahan yang kita perbuat ya mungkin kita pertama harus jujur dulu. oh Kita iya harus jujur benar dan kejujuran mengakui, Pak ya. betul, kita harus jujur dulu mengakui bahwa memang itu kalaupun memang kesalahan ya kita akui dulu. Kemudian kita identifikasi apa permasalahannya, Iya, apa penyebabnya, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi memang kalau memang kita ada berbuat kesalahan sekecil apapun, itu kita memang harus akui, Pak. iya. Kita akui bahwa itu memang kesalahan kita. Ya tentunya kita identifikasi permasalahan atau penyebab dari kesalahan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memperbaiki dan tentunya kita harus komit dan konsisten untuk menjaga agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kesalahan atau yang merugikan diri sendiri atau Iya. organisasi. Itu sih Pak terkait dengan bagaimana kita menjaga atau menjaga agar kesalahan itu tidak terulang kembali.